di samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Shalom, selamat pagi jemaat Sakura 5. Apa kabar? Saya percaya dari waktu ke waktu Roh-Mu terus bergelora. Amin. Saya mengajak saudara pagi hari ini dengan ibadah online untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Rekambaralaba syakaralabaralama. Reraralama syakatakralama. Reralama siye. Oh, Shikramarela. Sembah Dia dalam roh dan kebenaran, dalam ketulusan. Haleluya. Aku berdoa di dalam nama Yesus, biar roh yang cinta akan Tuhan semakin berkobar, semakin bergelora. Roh yang mencintai Tuhan, ada roh penyembahan, semakin bergelora, semakin bergelora, semakin berkobar. Ekspresikan dirimu, sembah Dia.
tetap memandangmu. Yang tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Katakan sama-sama. Ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Yang tak bisa, oh yes God, Jesus, menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Katakan dengan lembut, saudara. Jesus, Jesus. Tetap menyembah. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku. Dunia tak bisa menjauhkanku. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh yes God, ini singgah hati kami Tuhan, menyembah-Mu. Hati kami
Rera lama shandera lama. Shandera lama lama. Rera lama shakaya lama lama. Shandera lama shandera lama lama. Rasakan aliran kehidupan, rasakan jamahan Tuhan, rasakan realita hadiratnya saat ini. Kasih-Mu
sebagai kepunyaan Tuhan. Oh, aku deklarasikan Christ in you, the hope of the glory. Kristus di dalam hidupmu adalah kemuliaan, bahkan menjadi semakin nyata. Christ in you, the real of the glory. Oh, aku berdoa, aku deklarasikan biar sungguh kemuliaan Tuhan semakin terpancar. Kasih Tuhan semakin terpancar dalam hidupmu, semakin terpancar dalam hidupmu. Engkau menjadi nyata, Kristus menjadi nyata dalam hidupmu. Christ in you, Christ in you. Oh, katakan sama-sama, Christ in me, Christ in me, the real of the glory. Oh, sekali lagi sorakan haleluya.
Sorakan haleluya. Haleluya. Oh Jesus. Segala kemuliaan, segala pujian, segala hormat, segala keagungan, oh kemuliaan, kejayaan, keagungan, kekuatan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Oh, aku deklarasikan di dalam nama Yesus, masanya sudah tiba. Amin. Oh, orang-orang benar akan menyembah Dia di dalam roh, di dalam kebenaran. Amin. Mereka akan menyembah Dia sebagai Raja segala Raja, Tuhan segala Tuhan, Amin. yang mengendalikan seluruhnya. Dia Allah yang setia. Amin. Dia Allah yang setia. Haleluya. Dia Allah yang mengasihimu. Amin. Dia Allah yang mengasihimu. Amin. Oh, aku lepaskan di dalam nama Yesus. Kasih Tuhan selalu baru. Kasih Tuhan Amin. selalu baru. Amin. Haleluya. Sepanjang hari kasih setia Tuhan tidak akan pernah meninggalkanmu. Amin. Oh, bahkan firman Tuhan berkata, sampai putih rambutmu, aku yang menggendongmu. Amin. Oh, Yeay. inilah janji Tuhan atasmu. Inilah firman Tuhan atasmu. Oh, Tuhan berkata, Tuhan berkata atasmu, sampai putih rambutmu, aku menggendongmu, aku memeliharamu, aku menjagaimu. Amin. Oh, kasih setiaku tidak akan pernah meninggalkanmu Amin. seumur hidupmu. Amin. Come on, sekali lagi berikan sorak-sorai bagi Haleluya. Tuhan. Haleluya. 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 Oh, sorakan haleluya. Glory, glory. Oh, Jesus, Jesus. Haleluya. Jesus. Oh, aku berdoa, itulah yang akan terjadi atasmu. Itulah yang akan terjadi atasmu pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih buat segala sesuatunya. Oh, kami siap Tuhan menerima impartasi firman, menerima impartasi dari roh-Mu. Oh, yang berasal dari sorga. Terima kasih Tuhan. Kami siap menerima porsi kami. Kami siap menerima kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita sebagai penyembah-penyembah Dia yang benar. Katakan amin. Amin. Wow, dahsyat, dahsyat. Terima porsimu, terima janjimu, janji Tuhan atasmu. Thank you, God bless you. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Shalom, saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali lewat ibadah online pada pagi hari ini. Kita mau bersama-sama berdoa lebih dahulu. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, kalau pada pagi hari ini kami boleh masih diberikan kesempatan untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan. Saya percaya Engkau mengasihi kami semua umat-Mu Tuhan, khususnya di Sakura 5 ini dan setiap orang yang menyaksikan YouTube ini Tuhan. Kami percaya Engkau akan memberkati kami semua.
Biar Engkau mau menyampaikan isi hati-Mu kepada kami lewat hamba-Mu ini Tuhan. Kami mau mendengarkan suara-Mu Tuhan. Dan beri kami Tuhan kuasa, beri kami Tuhan hati yang lembut untuk bisa mentaati kebenaran firman-Mu. Karena firman-Mu itu membuat kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu, mengerti isi hati-Mu Tuhan. Hari ini juga kami boleh bersama-sama mau mengadakan, oh Tuhan, memperingati kematian Tuhan Yesus lewat perjamuan kudus. Kiranya Tuhan juga memberkati. Terima kasih Tuhan, Kau pimpin pemberitaan firman Tuhan ini dari awal sampai pada penghabisannya. Tuhan yang memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa serta mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Saudaraku, pagi hari ini saya mau menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan judul Penjala Jiwa. Saudara, kalau kita memperhatikan saudara apa yang terjadi di bangsa kita saudara ya, terjadi wabah corona. Ini juga bukan terjadi di bangsa kita saja, tapi juga terjadi di bangsa-bangsa lain. Ada kurang lebih 215 negara juga mengalami yang sama. Kalau kita berpikir ya, mengapa sih wabah corona ini sudah kurang lebih 7 bulan lamanya, kok belum pergi dari bangsa kita ini saudara. Dan saya tahu bahwa Tuhan mengizinkan hal ini terjadi di bangsa kita ini. Tapi satu hal yang kita perlu tahu, apa sih di balik kejadian ini? Apa sih yang Tuhan mau untuk gereja-Mu lakukan menghadapi situasi kondisi yang terjadi di bangsa ini? Kadang-kadang saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan, Engkau mau apa sih buat bangsa kita ini? Dan Tuhan seperti bicara kepada kami bahwa Tuhan sedang berurusan dengan bangsa ini saudara. Dan Tuhan mau bangsa ini bertobat. Karena kejahatan sudah begitu memuncak di bangsa ini saudara. Ya, terjadi pemberontakan bangsa ini, terjadi penolakan terhadap umat Tuhan saudara. Seringkali umat Tuhan dianiaya di bangsa ini. Seringkali bangsa ini melakukan kelakuan yang tidak baik saudara. Seringkali melawan kepada pemerintah yang sudah ditetapkan Tuhan saudara. Semua ini adalah kejahatan-kejahatan yang terjadi di bangsa ini, yang Tuhan melihat bahwa kelakuan bangsa ini begitu jahat saudara. Inilah yang Tuhan mau supaya bangsa ini bertobat saudara. Dan Tuhan sedang berbicara kepada gerejanya saudara. Karena saudara, jatuh bangunnya bangsa ini di tangan gereja Tuhan saudara. Dan baik buruknya kelakuan bangsa ini saudara juga di tangan gereja Tuhan saudara. Ada ayat firman Tuhan yang mengatakan di dalam Yehezkiel pasal 22 ayat 30 sampai 31 mengatakan demikian. Yehezkiel pasal 22 ayat 30 sampai 31 berbunyi demikian. Aku mencari di tengah-tengah mereka seseorang yang hendak mendirikan tembok atau yang mempertahankan negeri ini di hadapanku, supaya jangan kumusnahkan. Tetapi aku tidak menemuinya. Maka aku mencurahkan geramku atas mereka dan membinasakan mereka dengan api kemurkaanku. Kelakuan mereka kutimpahkan atas kepala mereka. Demikianlah firman Tuhan Allah. Saudara, di bangsa ini saudara, dan di bangsa ini sudah ada gereja Tuhan. Kerajaan Allah sudah ditegakkan di bangsa ini saudara. Ya, Tuhan sedang berbicara kepada gerejanya saudara. Apakah gereja sudah berfungsi saudara? Dikatakan tadi saudara di dalam ayat yang kita baca, aku mencari di tengah-tengah mereka seseorang yang hendak mendirikan tembok
atau yang mempertahankan negeri ini di hadapanku, supaya jangan kumusnahkan, tetapi aku tidak menemuinya. Ya saudara, jadi Tuhan itu sedang mencari orang-orang ya yang sedang mendirikan tembok, yang hendak mendirikan tembok, saudara, untuk mempertahankan negeri ini di hadapan Tuhan, saudara, supaya Tuhan jangan memusnahkan negeri ini. Tetapi dikatakan, aku tidak menemuinya. Saudara, saat ini, saudara, Tuhan sedang mencari di antara kita, saudara, gereja Tuhan, saudara, seseorang yang hendak mendirikan tembok yang bisa mempertahankan negeri ini di hadapan Tuhan, saudara, supaya bangsa ini jangan dimurkai Tuhan, saudara. Jadi hanya gereja Tuhan yang berurusan dengan Tuhan, saudara, yang bisa menjadi wakil daripada bangsa ini kepada Tuhan, menjadi pensyafaat antara bangsa ini kepada Tuhan, saudara, supaya bangsa ini jangan dimurkai oleh Tuhan, saudara. Hai umat Tuhan, saudara, sekarang di manakah engkau? Hai gereja Tuhan, di mana kau sekarang? Gereja Tuhan hanya sibuk dengan urusan intern, hanya berani bersaksi di tempat ya gerejanya masing-masing, saudara. Hanya berani bersaksi di 4 dinding gereja, saudara. Gereja Tuhan, saudara, hanya hidup dalam zona nyaman pada saat ini, saudara. Padahal ada rencana Tuhan atas gerejanya di bangsa ini, saudara. Gereja harus keluar dari zona nyaman, saudara. Gereja jangan terlalu sibuk hanya urusan di intern saja, tapi kita bisa melihat ke sekeliling kita, karena Tuhan berurusan dengan gerejanya, saudara. Tuhan berurusan dengan gerejanya. Apa fungsi gereja, saudara, di tengah bangsa ini? Supaya kita menjadi terang di bangsa ini, supaya kita boleh membawa perubahan di tengah bangsa ini, saudara. Tapi apa yang kita alami, apa yang kita lakukan selama ini, kita belum berfungsi seperti apa yang Tuhan mau. Saudara, sadarkah saudara bahwa Tuhan mau supaya kita ini bangkit, saudara, mengerti apa yang jadi rencana Tuhan atas gerejanya di bangsa kita, saudara, supaya kita ini boleh menjadi agen perubahan buat bangsa ini. Di dalam Yohanes pasal 15 ayat 16 dikatakan demikian ya, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah ya, dan buahmu itu tetap, supaya apa saja yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Ada beberapa poin yang kita tarik dari ayat tersebut. Yang pertama adalah Tuhan yang memilih kita, bukan kita yang memilih Tuhan, saudara. Sadarkah saudara bahwa kita ini adalah orang-orang yang mendapat hak istimewa, saudara, mendapat privilege dari Tuhan, mendapat kehormatan dari Tuhan. Dari bermiliar-miliar manusia di dunia ini, kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, saudara. Saudara, yaitu untuk melakukan apa, saudara? Melakukan misi Tuhan di atas dunia ini. Yang pertama adalah Tuhan yang memilih kita. Yang kedua, Tuhan telah menetapkan kita. Saudara, ini adalah satu ketetapan Tuhan, saudara, yang harus kita laksanakan.
Seperti contoh seorang bos memberikan tugas kepada bawahannya. Ini yang harus kamu lakukan, inilah ketetapan. Ini adalah sudah ketetapan, kamu harus lakukan ini. Dan bawahannya itu harus bertanggung jawab untuk melaksanakan apa yang ditetapkan oleh bosnya, saudara. Demikian juga Tuhan telah menetapkan kita, saudara, untuk kita pergi dan menghasilkan buah, dan buahnya itu tetap. Yang ketiga adalah supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahnya itu tetap. Saudara, untuk pergi kemana, saudara? Pergi, saudara, itu di tempat di mana saudara berada. Itu akan menjadi tempat panggilan saudara. Misalnya, kalau saudara ini bergerak di bidang pendidikan, saudara, ya, saudara sebagai seorang guru, Tuhan gak mau saudara hanya sebagai guru, tapi bagaimana saudara ini bisa, ya, bisa memberikan jawaban bagi saudara-saudara yang ada di situ. Bagaimana saudara bisa menangkan jiwa-jiwa yang ada di situ, saudara. Itulah daerah tugas panggilan saudara, itu ada di dunia pendidikan. Demikian juga ketika saudara bergerak di bidang medis, saudara, di bidang kesehatan, Tuhan gak mau saudara hanya menjadi seorang dokter atau sebagai seorang juru rawat, ya. Tetapi Tuhan mau saudara ini berfungsi di sana. Bagaimana saudara bisa memenangkan jiwa-jiwa yang ada di sana, saudara, dengan kekuatan Roh Kudus, saudara, dengan kuasa Roh Kudus. Kita minta hikmat dari Tuhan, saudara. Demikian juga ketika saudara menjadi karyawan, saudara tidak hanya bekerja seperti karyawan biasa, saudara, tapi bagaimana saudara bisa menjadi orang yang bisa mempengaruhi lingkungan. Saudara bisa memberitakan Injil di sana, bisa membawa orang-orang itu mengenal Yesus. Itulah yang Tuhan mau, saudara. Demikian juga kalau saudara menjadi direktur, saudara menjadi businessman atau apa saja, saudara, bahkan sebagai seorang ibu rumah tangga sekalipun, saudara, saudara bisa berfungsi di mana saudara berada. Di tengah lingkungan saudara, di tengah keluarga saudara, di tengah tetangga-tetangga saudara, masyarakat sekeliling saudara, komunitas saudara. Di mana saudara bisa pergi misalnya belanja ke pasar, ke toko dan sebagainya. Saudara bisa gunakan waktu, tempat di mana saudara berada pada saat itu. Ada menjadi tempat di mana saudara bisa menyampaikan apa yang menjadi misi Tuhan yang Tuhan taruh dalam hidup saudara, yaitu untuk memenangkan jiwa-jiwa buat Tuhan, saudara. Ya, Tuhan mau melihat buah, saudara. Tuhan mau melihat buah. Ketika Tuhan dalam pelayanannya, saudara, ya, dia sedang mencari makan, mencari buah dari buah ara, saudara. Dia lapar, saudara. Tapi ternyata pohon ara itu tidak ada satupun buah yang dihasilkan, saudara. Ya, Tuhan katakan, apa gunanya pohon ini? Ya, apa gunanya pohon ini, saudara, kalau tidak menghasilkan buah? Lebih baik ditebang. Tapi murid-murid berkata, beri dia kesempatan untuk berbuah, kasih dia pupuk. Siapa tahu tahun depan bisa berbuah, saudara. Memang pada saat itu bukan musim buah ara, tapi Yesus mencari buah sekalipun bukan musim buah ara. Jadi berarti, saudara, kita harus menghasilkan buah, ya. Dan Tuhan itu mencari buah dari hidup kita, saudara, yaitu jiwa-jiwa. Dan tidak mengenal musim, saudara. Tidak mengenal keadaan, tidak mengenal situasi, tidak mengenal sedang saudara sedang mengalami apa, saudara, saat ini.
Ya, Tuhan tidak melihat itu, saudara. Dan Tuhan mencari buah setiap saat. Dan tidak dipengaruhi dengan faktor usia dan sebagainya, saudara. Tuhan mencari buah. Setiap saat dia mencari buah dari hidup kita. Dan Tuhan mau kita ini selalu menghasilkan buah, saudara. Apa itu? Jiwa-jiwa yang kita boleh menangkan bagi Tuhan Yesus. Saudara, jadi jangan bilang, oh saya dulu saya bisa melayani, saya memberitakan Injil dengan menyala-nyala, dan saya bersaksi, saya memberitakan nama Yesus, saya menangkan jiwa-jiwa. Ya, sekarang saya sudah tua. Sekarang tugasnya adalah anak-anak muda, saudara. Tidak demikian, saudara. Jadi, saudara, tugas yaitu panggilan apostolik ini, saudara, tidak mengenal usia, saudara. Usia masa kecil, anak-anak bisa dipakai Tuhan untuk memberitakan Injil, memenangkan teman-temannya bagi Tuhan Yesus, memenangkan orang tuanya bagi Tuhan Yesus. Usia waktu muda, dia bisa menangkan teman-temannya bagi Tuhan Yesus, saudara. Usia tua juga. Jangan pikir usia udah tua, saya sekarang mau pensiun, saudara. Tugas apostolik ini, panggilan apostolik ini tidak mengenal usia, saudara. Tugas pemberitaan Injil tidak mengenal usia. Saudara, kita melihat, saudara, ya, almarhum Dad Kristanto, ketika dia tubuhnya sudah semakin lemah, saudara. Pada saat itu, saudara, lemah tubuhnya, tetapi dia tidak menyerah pada keadaan, saudara. Dia terus harus menyelesaikan pekerjaan Tuhan yang dipercayakan kepadanya sampai selesai. Dia pantang mundur, saudara. Padahal kondisi tubuhnya sangat lemah. Tapi dia tidak menyerah, saudara. Dia tidak menyerah. Dia masih tetap memberitakan firman Tuhan, saudara. Sampai pada detik-detik terakhir, saudara. Ya, hari Minggu sebelum satu hari sebelum dia dipanggil Tuhan, masih memberitakan firman Tuhan dengan penuh kuasa, dengan berapi-api, dengan menyala-nyala. Karena prinsipnya, saudara, saya tidak mau berhenti memberitakan firman Tuhan sebelum aku menyelesaikan pekerjaannya. Inilah ketetapan pendirian yang teguh daripada almarhum Dad Kristanto, saudara, yang patut kita teladani, saudara. Ya, saudara. Jadi, saudara, kita harus berbuah setiap saat, kapanpun, dimanapun, kepada siapapun, saudara, harus siap memberitakan firman Tuhan, harus menangkan jiwa-jiwa buat Tuhan, saudara. Kita bisa baca di dalam Mazmur pasal yang ke-92 ayat 13 sampai 15. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Jelas firman Tuhan mengatakan di tempat ini, saudara, pada masa tua pun mereka masih berbuah, saudara. Ya, segar, memunculkan kebenaran, hal-hal yang baru, saudara. Oh, luar biasa, saudara. Mereka ini ditanam di bait Tuhan dengan firman Tuhan, saudara, akan bertunas di pelataran Allah kita. Jadi jangan dikatakan orang tua itu sudah gak bisa berbuat apa-apa, saudara, ya.
Kalau kita merasa kita udah tua dan kita tidak bisa berbuat apa-apa, ya, potensi yang ada pada kita itu akan mati, saudara, ya. Saya ada satu kesaksian, saudara. Ada seorang hamba Tuhan, saudara. Ini begitu setia, luar biasa. Dari sejak muda dia menyerahkan diri kepada Tuhan sampai tua, saudara. Dia tetap setia melayani Tuhan, kesetiaannya luar biasa. Itu patut dipuji, saudara. Dan dia punya anak-anak, saudara. Anak-anaknya sudah dewasa dan juga sudah melayani Tuhan, saudara. Bapaknya ini masih segar, masih kuat, saudara, ya. Tapi rupanya anak-anak dan beberapa anggota majelis di gerejanya, saudara, berpikir, ya, sekarang Om sudah tua, Om sudah menabur banyak, sudah. Om sudah menabur banyak, sudah menuai banyak. Sekarang Om di masa tuanya tinggal nikmati, Om. Ya. Jadi biar kami saja yang muda-muda yang melanjutkan. Om gak usah capek-capek. Ya, gak usah capek-capek. Lebih baik Om bisa nikmati masa tuanya. Ya, mungkin Om mau kemana, mau jalan-jalan kemana, kami mau bayarin Om. Katanya, mau pergi kemana, mau ke Jepang, mau ke Amerika, kami bayarin Om. Saudara, ini benar gak, saudara? Ya, untuk memberikan refreshing mungkin boleh saja, saudara, ya, sebagai tanda kasih kita, tanda bakti kita kepada hamba Tuhan yang senior ini, ya, yang sudah mengajar kita dengan begitu luar biasa. Boleh saja memberikan refreshing, ya. Hamba Tuhan juga perlu refreshing, ya, sewaktu-waktu. Hal ini memang baik yang satunya. Tetapi saudara, untuk hal yang dimana Om gak usah capek-capek lagi. Om relax aja, santai-santai aja. Nikmati masa tua. Jadi saudara, Om ini nurut, saudara, ya, apa yang dikatakan oleh beberapa majelis dan juga anak-anaknya, saudara. Akhirnya saudara, Om itu lama-lama, ya, makin lama makin merosot, ya, potensinya yang Tuhan taruh bagi dia makin lama makin lemah, makin lama makin tidak berfungsi, saudara. Yang biasanya dia bisa menggali firman Tuhan, otaknya terus terasa, saudara, ya, pikirannya terus terasa, saudara, ya, ingatannya terus terasa, memorinya jadi tumbuh kembali, saudara. Tapi karena dibiarkan nyantai, banyak tidur di rumah, gak mengerjakan apa-apa, saudara, ya, akhirnya saudara, lama-lama potensi yang pada dirinya itu makin lama makin merosot, sampai akhirnya benar-benar lemah sekali, saudara. Potensinya tuh tidak berfungsi lagi, saudara. Jadi kita ini maksudnya baik, tapi akhirnya membuat Om itu menjadi lemah, ya, saudara. Kita salah juga, saudara, ya. Akhirnya lama-lama Om itu kena sakit, saudara. Kena sakit, lama-lama sakitnya makin parah, akhirnya dipanggil Tuhan. Saudara, jadi saudara, ini kita bisa melihat di sini bahwa tugas pemberitaan firman dan tugas menghasilkan buah itu tidak tergantung pada usia, saudara, ya. Usia sudah lanjut pun dia masih tetap berbuah. Kata firman Tuhan tadi, pada masa tua pun masih berbuah, ya, menjadi gemuk dan segar. Jadi bukan makin tua makin loyo, saudara, ya, tetapi makin kuat, makin bersemangat, saudara, ya. Luar biasa, saudara. Dari inilah kerinduan
bangkit Tuhan itu bagi kita anak-anaknya, saudara. Supaya kita ini berfungsi sebagai orang-orang yang Tuhan sudah selamatkan, saudara. Tuhan mau kita menyelamatkan juga orang-orang lain. Seperti Yesus datang ke dalam dunia ini, dia membawa misi Allah di atas dunia ini, saudara. Ya, ketika dia melihat, ya, orang-orang banyak datang berbondong-bondong kepadanya, saudara, ya. Orang-orang yang penuh dengan sakit penyakit, yang dirasuk dengan setan, yang penuh masalah, saudara, yang banyak masalah mungkin masalah keluarga, masalah kesehatan, masalah keuangan dan sebagainya, saudara. Yesus itu melihat mereka itu, timbullah belas kasihan, saudara. Karena Tuhan melihat itu mereka seperti domba-domba yang tidak bergembala, saudara. Mereka adalah orang-orang yang perlu ditolong, saudara. Ya. Dan Yesus ketika dalam dunia dia memberitakan Injil kepada orang banyak. Dikatakan dalam Alkitab, saudara, Yesus berjalan dari desa ke desa, dari kampung ke kampung, memberitakan Injil, saudara. Supaya berita tentang keselamatan dari Tuhan Yesus bisa sampai ke banyak orang, saudara. Inilah misi yang Tuhan taruh, yang misi yang Bapa taruh dalam diri Yesus. Dan sekarang juga misi yang Yesus lakukan ini, yang Yesus juga bagikan misi ini buat kita sebagai gerejanya, saudara. Kita harus melanjutkan, melaksanakan apa yang Yesus lakukan pada waktu di dunia, saudara. Saudara, kita ada contoh, saudara, perumpamaan mengenai apa, saudara? Mengenai seorang yang berpergian ke luar negeri, memberikan kepercayaan kepada hamba-hambanya. Tuhan Yesus mengajarkan ada satu perumpamaan tentang talenta, di mana di ayat yang Matius 25 ayat 14 dikatakan, sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Di situ digambarkan ada yang diberikan 5 talenta, yang hamba yang kedua diberikan 2 talenta, dan hamba yang ketiga diberikan 1 talenta. Nah, kemudian setelah lama tuannya ini pergi, setelah itu ketika tuannya ini datang, saudara, hamba yang diberikan 5 talenta ini, dia memberikan tanggung jawab kepada tuannya, karena dia sudah memberikan hasil, yaitu 5 talenta, saudara. Ya. Dan tuannya itu berkata kepada hamba yang diberikan 5 talenta itu, berkata, saudara, baik sekali perbuatanmu, engkau adalah orang yang rajin, orang yang setia dan baik, saudara. Kamu sudah mengerjakan pekerjaanmu dengan baik, dengan setia, dengan rajin. Dan sekarang, kalau engkau sudah setia mengerjakan perkara yang kecil, aku pun akan memberikan perkara yang lebih besar lagi. Sekarang masuklah, turutlah ke dalam bagian Tuhanmu. Demikian juga kepada orang yang diberikan 2 talenta, ucapan yang sama diberikan juga kepada orang itu. Dan kepada orang yang diberikan 1 talenta, saudara, tuannya itu, ya, berkata kepada dia, karena hamba ini dia takut, dia menyembunyikan talenta itu ke dalam tanah, dia pendam talenta itu, dia tidak kembangkan talenta itu, saudara. Tuhan itu berkata kepada dia, hai hamba yang malas dan jahat, seharusnya kau harus memberikan talenta itu kepada orang yang mengerjakan itu, yang 10, supaya orang yang diberi banyak bukan diberikan kelimpahan, saudara, tapi orang yang tidak mengerjakan, orang yang tidak mempunyai apa-apa, daripadanya akan diambil. Semua yang ada padamu diambil, saudara. Dan sekarang campakkanlah orang ini,
Ya, hai hamba yang jahat dan malas, hai hamba yang tidak berguna, kata Tuhan Yesus saudara kepada hamba yang tidak mengerjakan talenta itu. Sekarang dikatakan, campakkanlah hamba yang tidak berguna ini ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan terdapat ratap dan kertak gigi, saudara. Ya saudara, karena dia tidak melakukan apa yang dipercayakan oleh tuannya, saudara. Dia pendam talenta itu, saudara. Dan Tuhan tidak mau seperti itu. Tuhan mau setiap talenta yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, kita harus kembangkan, saudara. Ya, kita harus bertanggung jawab atas setiap kepercayaan yang Tuhan percayakan kepada kita. Jangan sampai ya kita dikatakan seperti orang itu yang malas dan tidak berguna itu, saudara. Saudara, ada lagi saudara, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus dalam perjalanan, dalam pelayanannya bersama dengan murid-muridnya, dia melintasi daerah Samaria, saudara. Sebetulnya Samaria dan Yahudi itu, Yahudi dan orang-orang Yahudi dan Samaria itu tidak bersahabat, saudara. Tetapi Yesus mau mampir melintasi daerah Samaria, saudara. Karena apa? Yesus tahu di situ ada seorang perempuan yang sedang membutuhkan keselamatan dari Tuhan Yesus. Saudara, orang perempuan ini sedang ya hendak menimba air, saudara. Yesus mengambil satu ilustrasi, saudara, tentang air. Ketika Yesus bertemu dengan perempuan Samaria itu, dia berkata, "Beri aku minum." Karena Yesus tahu dia sedang membutuhkan air hidup. Selama ini perempuan ini dia sedang mencari air. Ya, dia selalu mencari air dunia ini, saudara. Tetapi tidak ada satupun yang bisa memuaskan dia, saudara. Ketika Yesus bertanya kepada dia, Yesus meminta untuk perempuan ini, panggil suamimu. Dia berkata, saya tidak punya suami. Yesus tahu dia tidak bersuami karena laki-laki yang ada pada dia adalah bukan suaminya. Dia sudah mempunyai suami 5 orang dan yang sekarang adalah yang ke-6, tapi bukan suaminya, saudara. Saudara, dia mencari air dunia ini, saudara, tetapi tidak ada satupun yang bisa memuaskan dia. Yesus berkata, kalau engkau tahu siapa yang berbicara kepadamu, tentu engkau akan meminta kepadaku air itu yang bisa memuaskan jiwamu. Ya, perempuan itu berkata, beri air itu supaya aku tidak datang lagi ke sini. Yesus berkata, kalau kau minum air ini, kau akan haus lagi. Tapi kalau kau minum air yang aku berikan kepadamu, kau tidak akan haus lagi. Sebaliknya air itu akan memancar dalam hatimu, seperti mata air yang terus memancar sampai kepada kehidupan yang kekal. Saudara, dan perempuan itu mau, aku minta air itu. Dan air itu adalah Yesus Kristus menjadi air kehidupan. Ketika dia berjumpa dengan Yesus, saudara, perempuan itu menjadi berubah, saudara. Yang tadinya minder, yang dia takut, penakut, saudara, pemalu dan sebagainya, saudara. Sekarang dia menjadi pemberani, saudara. Dia tinggalkan timbanya, lalu kemudian dia lari, saudara. Dia lari ke kampungnya. Dia memberitakan bahwa saya sudah ketemu Kristus, saudara. Dan banyak orang pergi untuk menemui Yesus yang dikatakan oleh perempuan ini, saudara. Ketika mereka bertemu dengan Yesus, mereka menjadi percaya, saudara. Dan luar biasa. Dan Tuhan bisa memakai perempuan ini menjadi saksi Tuhan. Melalui perempuan ini, saudara, dia bisa menangkan banyak orang di kotanya, saudara. Ya, mengapa Tuhan Yesus bisa sampai begitu rindu untuk datang ke melintasi daerah Samaria? Karena Tuhan tahu ada seorang perempuan,
yang bisa dipakai Tuhan secara luar biasa, saudara. Dia mempunyai potensi yang besar, saudara, untuk dipakai dari alatnya untuk memberitakan nama Yesus kepada banyak orang. Ketika Yesus, saudara, murid-muridnya itu memberikan dia makanan, Rabi, makanlah. Apa yang dijawab Yesus? Yesus katakan, padaku ada makanan yang tidak kau kenal. Makananku ialah melakukan kehendak Bapa yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Ya, Yesus melakukan misi ini, saudara, misi yang disampaikan oleh Bapa kepada dia. Ada suatu kegirangan, suatu sukacita, saudara. Dan Yesus merasa kenyang, saudara. Dia menyampaikan apa sehingga orang itu bisa percaya pada dia, pada Tuhan Yesus. Membuat dia menjadi kenyang. Bukan kenyang dari makanan, tapi kenyang dari firman yang keluar dari mulutnya, itu membuat dia menjadi kenyang, saudara. Kalau kita ini bersaksi kepada orang-orang lain, ya saudara, dan orang-orang lain bisa menerima Yesus dan menerima kesaksian kita, saudara. Saudara percaya nggak bahwa kita tuh pulang dengan sukacita, pulang dengan kegirangan, saudara, dan seperti kita tuh kenyang. Apa yang dialami Yesus sama seperti kita, saudara, kalau kita melakukan itu, saudara. Maka saudara, mari saudara, kita harus bangkit jadi terang dimanapun kita berada, saudara. Ya, dunia sudah penuh dengan kegelapan, saudara, dan kita sudah dijadikan terang. Terang itu fungsinya apa? Menerangi hati setiap orang yang gelap. Saudara, dunia penuh dengan kegelapan dan dunia membutuhkan terang. Gereja dipanggil menjadi terang di tengah dunia ini, saudara. Sebab itu gereja harus bangkit menjadi teranglah, karena terang Tuhan telah terbit atasmu. Di dalam kitab Yesaya pasal 60 ayat 1 dan 2 dikatakan, bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Saudara, dunia penuh dengan kegelapan, membutuhkan terang. Ketika terang datang, maka kegelapan itu akan sirna, saudara. Terang itu akan menjadi pusat perhatian. Sebab itu saudara, bangkitlah menjadi teranglah, saudara. Maka kalau kita menjadi anak-anak Tuhan, bangkit menjadi terang, maka kita akan melihat bangsa-bangsa akan datang berduyun ke dalam terang Tuhan, saudara. Bangsa-bangsa akan datang, raja-raja akan datang ke dalam kemuliaan yang terbit atasmu. Saudara, kalau kita gereja Tuhan bangkit menjadi terang, maka kekayaan bangsa-bangsa akan dilimpahkan kepada kita, saudara. Oh, luar biasa. Kaum Kedar dan Nebayot akan datang menyemarkan keagungan rumah Tuhan, saudara. Dikatakan di dalam ayat 7, saudara, dan di dalam ayat yang ke-7 dikatakan, segala kambing domba Kedar akan berhimpun kepadamu, domba-domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadahmu. Semuanya akan dipersembahkan di atas mezbahku sebagai korban yang berkenan kepadaku, dan aku akan menyemarakan rumah keagunganku. Saudara, kita akan lihat bagaimana ya kaum Kedar dan Nebayot akan datang kepada Tuhan dan menyemarakan rumah keagungan Tuhan. Mereka mempersembahkan persembahan yang terbaik bagi Tuhan, saudara. Sebab itu saudara, bangkitlah menjadi teranglah. Saudara, dikatakan kalau kita gereja Tuhan bangkit menjadi terang, maka dikatakan kaum yang kecil akan menjadi bangsa yang besar. Kaum yang lemah akan menjadi bangsa yang kuat, saudara. Kita percaya dalam nama Tuhan Yesus, gereja Tuhan akan bangkit jadi terang, saudara. Dan kita akan menuai jiwa-jiwa begitu besar, saudara, di masa sekarang ini, saudara. Oh, haleluya. Kita akan melihat bagaimana Tuhan besar-besaran terjadi, saudara. Pertobatan besar-besaran terjadi di bangsa ini, Tuhan. Kita percaya itu di dalam nama Yesus.
Dan kita percaya kemuliaan Tuhan akan dinyatakan atas bangsa kita, saudara. Keselamatan akan dicurahkan dan kelimpahan kekayaan akan dilimpahkan ke atas gerejanya, saudara, di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga kita boleh menjadi berkat buat banyak orang. Dan Tuhan memberikan kita kemampuan, Tuhan memberikan hikmat kepada kita, saudara. Tuhan memberikan kepada kita kesanggupan untuk menuai jiwa-jiwa, saudara, beribu-ribu laksa, Tuhan, di saat-saat ini. Dalam nama Yesus, Indonesia akan dimenangkan bagi Tuhan Yesus. Indonesia penuh dengan kemuliaan. Tidak ada lagi keributan, tidak lagi perselisihan, tidak ada lagi konflik di bangsa ini. Kita katakan di dalam nama Yesus, kita ciptakan damai terjadi atas bumi Indonesia. Aku katakan di dalam nama Yesus, kemuliaan Tuhan terbit atas bangsa kita di dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan dinyatakan, kesembuhan terjadi atas bangsa kita di dalam nama Yesus. Gereja Tuhan bangkit jadi terang di tengah dunia ini di dalam nama Yesus, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, tuaian jiwa-jiwa besar-besaran akan kita alami di bangsa ini. Kemuliaan Tuhan dalam nama Yesus. Kekayaan akan dilimpahkan atas bangsa ini di dalam nama Yesus. Kekayaan akan dilimpahkan atas gerejanya di dalam nama Yesus. Sehingga gereja boleh menjadi berkat banyak, berkat besar bagi banyak orang di dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan mengurapi kami. Gereja Tuhan diurapi di dalam nama Yesus. Dan tidak ada lagi kesukaran di dalam nama Yesus. Semua surat hutang-hutang dibebaskan di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus ada sukacita yang besar terjadi bagi rumah Tuhan, terjadi bagi gereja Tuhan, terjadi. Dan kita melihat bagaimana Tuhan bekerja di bangsa ini. Kemuliaan Tuhan dinyatakan, kuasa Tuhan dinyatakan, kasih Tuhan dicurahkan di dalam nama Yesus. Terjadi pertobatan jiwa-jiwa besar-besaran, terjadi di dalam nama Yesus. Tuhan memberikan kemampuan buat kita, Tuhan memberi kemampuan buat gerejanya di dalam nama Yesus. Ketika gereja menyerahkan diri kepada Tuhan untuk dipakai oleh Tuhan di dalam nama Yesus, untuk menjadi pemenang jiwa-jiwa buat Tuhan di dalam nama Yesus. Inilah kami Tuhan, inilah gereja Tuhan, ini seluruh kami Tuhan, ini seluruh hidup kami Tuhan, bagimu Tuhan, hidup kami untukmu Tuhan, hidup kami hanya untuk kemuliaan namamu Tuhan, di dalam nama Yesus. Dan kami percaya Tuhan, oh Tuhan, pengurapan apostolik sedang kau curahkan bagi kami, bagi gerejamu Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Pengurapan untuk menuai jiwa-jiwa sebesar-besarnya terjadi di dalam nama Yesus. Pengurapan iman dicurahkan saat ini di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Pengurapan pelayanan penuh kuasa terjadi, tercurah dalam nama Yesus atas gerejanya di dalam nama Yesus. Oh, dalam nama Yesus, kesembuhan dinyatakan, kesembuhan dicurahkan, pengurapan kesembuhan dicurahkan atas bangsa ini di dalam nama Yesus. Bangsa ini disembuhkan, dilawat oleh Tuhan di dalam nama Yesus. Terjadilah di dalam nama Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus terjadilah. Kami akan lihat bagaimana tuaian jiwa-jiwa besar-besaran akan kami lihat, kami alami sendiri di bangsa ini. Pertobatan jiwa-jiwa terjadi di dalam nama Yesus. Kami ciptakan pertobatan jiwa-jiwa di bangsa ini terjadi di dalam nama Yesus. Terobosan-terobosan ilahi dinyatakan di bangsa ini. Apa yang tidak mungkin jadi mungkin, apa yang mustahil menjadi tidak mustahil. Aku katakan di dalam nama Yesus, oh terjadi Tuhan, terjadi di alam roh, terjadi juga di alam nyata di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, kuasa Tuhan dinyatakan, kuasa Tuhan dicurahkan atas gereja, kuasa Tuhan dicurahkan atas bangsa ini di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami percaya itu Tuhan. Tuhan akan lakukan perkara besar atas bangsa ini di dalam nama Tuhan, di dalam nama Tuhan. Terjadilah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Oh, kerajaan Allah boleh perluas di atas bangsa ini di dalam nama Yesus. Kami akan lihat Tuhan, tuaian jiwa-jiwa besar-besaran terjadi di bangsa ini. Ketika gereja Tuhan bangkit jadi terang dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terjadilah. Kuasa Tuhan dicurahkan, keselamatan jiwa-jiwa terjadi besar-besaran di bangsa ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan kepadamu Tuhan, Engkau telah dengar doa kami ini.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Bapa di surga, sebentar juga Tuhan kami mau mengadakan, oh Tuhan, perjamuan kudus. Kami mengingat kembali kematian Tuhan Yesus di kayu salib, di mana Engkau sudah mati bagi kami, menebus semua dosa-dosa kami. Kami mau mengingat kematian Tuhan Yesus sampai Kau datang kembali. Di dalam nama Yesus, Kau kuduskan perjamuan kudus ini. Kau sucikan setiap kami yang mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Biar perjamuan kudus ini menjadi berkat bagi setiap kami yang menerimanya. Kami boleh diubahkan, kami boleh mengenal Tuhan lebih dalam lagi, kami lebih lagi mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa serta mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Saudara, mari kita siapkan roti dan anggur ya di tangan kita, saudara. Kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Saudara, mari. Sebelumnya saudara, mari kita angkat roti di sebelah tangan kanan kita, saudara. Sebelum kita makan perjamuan roti ini bersama-sama, nanti kita mendengar firman Tuhan lebih dahulu, saudara ya. Salibnya, salibnya, selamanya mulia, dosaku Mari sebelum kita makan roti ini yang melambangkan tubuh Yesus yang dipecah-pecahkan, kita lebih dahulu mendengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Apakah saudara percaya bahwa roti di tangan kananmu adalah menggambarkan tubuh Kristus yang telah dipecah-pecahkan bagi kita? Amin. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, mari angkat tinggi-tinggi cawan di tangan kanan kita, saudara. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Saudara, apakah saudara percaya bahwa
Cawan di tangan sebelah kanan saudara ini adalah menggambarkan, melambangkan darah Yesus yang telah dicurahkan bagi saudara dan saya. Amin. Mari kita minum bersama-sama dan mengingat kepada Tuhan Yesus di dalam nama Yesus. Haleluya. Saudara mengucap syukur pada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, luar biasa Engkau Tuhan. Engkau sudah mati untuk kami. Engkau sudah menebus semua dosa-dosa kami. Lewat pengorbananmu Tuhan, Engkau telah mati, mencurahkan darahmu buat kami, menebus semua dosa-dosa kami. Tubuhmu telah dipecah-pecahkan Tuhan, menjadi kesembuhan bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar firman perjamuan kudus ini mendatangkan berkat bagi setiap kami yang menerimanya. Dan biar kami mau membaharui komitmen kami di hadapan Tuhan, bahwa kami mau lebih lagi mencintai-Mu Tuhan, lebih lagi mengasihi Tuhan, lebih mau taat dan setia kepadamu. Kami mencintai Tuhan lebih dari segala-galanya Tuhan. Dan kami mau mentaati setiap firman-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, meteraikan firman-Mu ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, saya percaya Tuhan akan lakukan perkara besar di bangsa ini lewat kita saudara. Gereja Tuhan, ketika gereja Tuhan bangkit menjadi terang, kita akan berdoa bersama-sama. Mari angkat tangan kita kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus kami minta kuasa pengurapan Allah tercurah atas kami semua, atas gereja Tuhan di dalam nama Yesus. Kami percaya akan ada tuaian besar-besaran terjadi di bangsa kami di dalam nama Yesus. Kemuliaan Tuhan akan dicurahkan, dinyatakan bagi kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami akan lihat, oh Tuhan, pertobatan jiwa-jiwa besar-besaran terjadi di bangsa kami. Indonesia tidak akan pernah sama lagi. Indonesia akan mengalami perubahan yang besar Tuhan, lewat gerejamu Tuhan. Ketika gerejamu bangkit menjadi terang, akan ada banyak pertobatan jiwa-jiwa besar-besaran terjadi di negeri kami Tuhan. Indonesia kami persembahkan untukmu Tuhan. Indonesia penuh dengan kemuliaan. Indonesia menjadi milikmu Tuhan. Tidak ada lagi keributan di bangsa kami. Aku katakan, deklarasikan, tidak ada lagi kerusuhan di bangsa kami di dalam nama Yesus. Semua pekerjaan iblis sudah dihancurkan di bangsa ini di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus kami ciptakan damai sejahtera turun, ketentraman turun atas bangsa kami di dalam nama Yesus. Indonesia menjadi negara yang diberkati oleh Tuhan, dan sehingga menjadi berkat buat bangsa-bangsa lain di dunia di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa Tuhan, gereja Tuhan bangkit menjadi terang di tengah dunia ini, di tengah bangsa ini. Saya percaya gereja Tuhan akan diberkati secara luar biasa, sehingga boleh menjadi berkat buat banyak orang-orang, banyak bangsa-bangsa di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami juga menyerahkan umat-Mu Tuhan, yang Tuhan yang menantikan Engkau sendiri memberkati mereka Tuhan di dalam nama Yesus. Khususnya Tuhan anak-anak-Mu Tuhan yang mengikuti ibadah melalui YouTube ini, Kau berkati mereka sekalian, baik jemaat Sakura 5 maupun setiap orang yang mengikuti rekaman YouTube ini. Tuhan kiranya memberkati mereka dengan berlimpah-limpah. Kesehatan mereka diberkati, usaha mereka diberkati. Oh Tuhan, perdagangan mereka diberkati Tuhan. Apapun Tuhan, bisnis mereka diberkati. Oh Tuhan, yang wira swasta diberkati, yang sebagai karyawan diberkati, sebagai pengusaha diberkati Tuhan. Di dalam nama Yesus, apapun pekerjaan yang dikerjakan lewat tangan mereka diberkati oleh Tuhan. Tidak ada lagi yang mengalami kekurangan, tidak ada yang mengalami kemiskinan di dalam nama Yesus. Tuhan bukakan jalan buat mereka. Tuhan memberkati mereka berlimpah-limpah. Kesehatan mereka diberkati, rumah tangga mereka diberkati. Anak-anak, mantu, cucu mereka, suami, istri diberkati semuanya. Di dalam nama Yesus, kiranya damai sejahtera Allah turunkan atas mereka semua. Di dalam nama Yesus Tuhan, jadikan mereka berkat bagi banyak orang, berkat bagi banyak orang di dalam nama Yesus. Sehingga apapun yang mereka lakukan sungguh-sungguh diberkati dan berhasil. Di dalam nama Yesus, biarlah mereka juga boleh ingat Tuhan akan pekerjaan Tuhan. Di dalam nama Yesus, Kau berkati Tuhan pekerjaan-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, di dalam nama Yesus, biar kerajaan-Mu boleh semakin diperluas di atas dunia ini. Di dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih.
Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur Tuhan kepada-Mu Tuhan. Saudara, arahkan hatimu kepada Tuhan. Sekarang terimalah berkat Bapa dari sorga tercurah atas hidupmu. Dalam nama Tuhan Yesus. Tengadahkan tanganmu kepada Bapa di sorga. Arahkan matamu kepada Tuhan. Terimalah berkat Bapa. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, terimalah segala berkat Allah dari sorga. Kiranya segala berkat Bapa dari sorga, rahmat dan kemurahan dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kekuatan persekutuan, penghiburan dan penyertaan daripada Roh Kudus menyertai kepada saudara-saudara sekalian. Mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali kedua kali. Yang diberkati, yang percaya, sama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Sampai jumpa kembali. Shalom Bapak-Bapak, Ibu-Ibu dan teman-teman sekalian. Gimana firman Tuhan dan worship kali ini? Saat membangun bukan? Sama-sama kita pastikan kita hidup dalam prinsip-prinsip kebenaran dan kita menjadi pelaku firman Tuhan yang sudah kita hidupi sampai saat ini. Nah, sekarang saya akan memberikan beberapa pengumuman. Yang pertama, saudara tetap bisa memberikan persembahan, perpuluhan, dan Power of Synergy melalui transfer ke rekening berikut ini. Aku bertahan, kau harapan dalam kesesakan, kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Dan kedua, yang berulang tahun minggu ini adalah Dalam kesesakan, kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, selamat ulang tahun ya. Semoga panjang umur, sehat selalu, dan Tuhan selalu menyertai. Demikian pengumuman ini. Terus hidup dalam kebenaran firman, keperkasaan roh, dan sukacita Allah. God bless you, Tuhan memberkati. Immanuel.